Sebagai contoh, kata bahasa Inggris stop diucapkan stop dengan T lamino apidental, tetapi setelah mendapatkan S atau lamino palatal pada stop, kata tersebut diucapkan stop dengan T juga lamino palatal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahulunya, sehingga sama-sama lamino palatal. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang diasimilasikan, maka disebut asimilasi progresif. Kedua, disimilasi. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, di mana disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Sebagai contoh, kata belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar, tapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilasikan menjadi L sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menunjukkan fonem R yang merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Ketiga, modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengalihan nilai yang dimilikinya. Perubahan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas maka perlu disendirikan. Sebagai contoh, kata balik diucapkan balik. Vokal I diucapkan rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiks an sehingga menjadi baikan, bunyi I berubah menjadi tinggi, balikan. Perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya. Pada kata balik, bunyi yang mengikutinya adalah glottal stop atau hamzah. Sedangkan pada kata balikan, bunyi yang mengikutinya adalah dot sebelah atau K. Karena perubahan dari bunyi yang ilir masuk dalam lingkup alofon dari satu fonem, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetik. Keempat, netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Penjelasan konsep ini bisa dicermati di slide berikut dengan cara pasangan nominal kata sekarang bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem D dan C, tetapi dalam kondisi tertentu mungkin perbedaan kata D dan C bisa fatal, setidak-tidaknya bermasalah, karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya, fonem D pada silaba asli kata anak dan sebab mengucapkan C, ayah dan sebab, yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan rusak. Kelima, zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Dalam bahasa Indonesia sering dijumpai kata tak atau ndak atau tidak. Tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi. Padahal penghilang beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Zeroisasi paling tidak ada terbagi menjadi 3 jenis, yaitu aferesis, yaitu proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata, apokok atau proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata, dan sinkop, yaitu proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. 6. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada satu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kata kerikil, jalur, dan berantas. 7. Diftomisasi. Diftomisasi
menjadi AUR. 8. Moftonisasi. Moftonisasi merupakan kebalikan dari diftonisasi, di mana monoftonisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi bunyi tunggal atau monoftong. Peristiwa penanggulang vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap permudahan pengucapan terhadap bunyi diftong. Contohnya, kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap AI ke vokal tunggal E. 9. Anaptic skills. Anaptic skills atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam klauster, misalnya putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera. Anaptic skills ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu protesis, yaitu proses penambahan atau pembukuan bunyi pada awal kata. Kedua, apentesis, yaitu proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata, dan paragog, yaitu proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. Sekian dari saya.